kedua. Yang saya hormati Ibu Dr. Erina Rufaidah MSI selaku pembahas pertama. Yang saya hormati Bapak Dr. Parigito MPD selaku pembimbing kedua. Dan yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Sujarwo MS selaku pembimbing pertama. Baiklah, pada hari ini, pada kesempatan kali ini kita akan mengadakan seminar hasil dari Saudari Rini dan Wanti yang berjudul Efektivitas Model Pembelajaran Quantum Learning dan Model Pembelajaran SSCS dalam Meningkatkan Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi dengan Penugasan Portofolio dan Penugasan Proyek Siswa kelas 10 di SMAN 7 Bandar Lampung. Baiklah, kepada Saudari Rini dan Wanti dipersilakan untuk memaparkan hasil dari tesisnya. Terima kasih, Saudara Moderator. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang efektivitas model pembelajaran quantum learning dan model pembelajaran SSCS dalam meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi dengan penugasan portofolio dan penugasan proyek siswa kelas 10 SMA Negeri 7 Bandar Lampung. Latar belakang kurikulum 2013 bertujuan menyelaraskan SKL KIKD dari aspek kompetensi lingkup materi nilai tahap dan keterampilan abad 21. Yang kedua, standar kompetensi lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang ketiga, kompetensi dasar terdapat unsur kemampuan berpikir yang dinyatakan dalam kata kerja dan materi. Kemampuan berpikir tersebut merupakan kemampuan berpikir tingkat rendah atau kemampuan berpikir tingkat tinggi. Identifikasi masalah. Pertama, kemampuan berpikir tingkat tinggi kurang diperhatikan, khususnya dalam proses pembelajaran mata pelajaran ekonomi. Yang kedua, model pembelajaran yang digunakan belum berorientasi untuk mencapai kemampuan berpikir tingkat tinggi. Yang ketiga, untuk memahami pelajaran ekonomi, diperlukan kemampuan berpikir tingkat tinggi karena memerlukan tahapan taksonomi Bloom original, yaitu analisa, sintesa, dan evaluasi. Yang keempat, ketidakmampuan guru dalam mengembangkan perangkat tes yang mendukung kemampuan siswa untuk berpikir tingkat tinggi masih sangat minim atau rendah. Yang kelima, mata pelajaran ekonomi merupakan mata pelajaran yang sulit sehingga kurang menyenangkan bagi siswa. Yang keenam, minat siswa dalam meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi masih rendah di SMA Negeri 7 Bandar Lampung. Yang ketujuh, penugasan portofolio dan penugasan proyek yang selama ini belum mengarah kepada kemampuan berpikir tingkat tinggi. Yang kedelapan, siswa belum mampu bekerja sama dengan baik antar teman dalam proses pembelajaran. Rumusan masalah. Pertama, apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara HOTS yang pembelajarannya menggunakan model pembelajaran PL dan model pembelajaran SSCS pada mata pelajaran ekonomi? Yang kedua, apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara HOTS yang diberikan penugasan bentuk portofolio dan penugasan bentuk proyek pada mata pelajaran ekonomi? Yang ketiga, apakah ada interaksi antara model pembelajaran dengan penugasan siswa bentuk portofolio dan penugasan bentuk proyek pada mata pelajaran ekonomi? Yang keempat, apakah kemampuan berpikir tingkat tinggi dalam mata pelajaran ekonomi yang pembelajaran yang menggunakan model pembelajaran PL lebih tinggi dibandingkan dengan siswa yang pembelajarannya menggunakan model pembelajaran SSCS yang diberi penugasan bentuk portofolio? Yang kelima, apakah kemampuan berpikir tingkat tinggi dalam mata pelajaran ekonomi yang pembelajarannya menggunakan model pembelajaran PL lebih rendah dibandingkan dengan siswa yang pembelajarannya menggunakan model pembelajaran SSCS pada siswa yang diberi penugasan bentuk proyek? Yang keenam, apakah kemampuan berpikir tingkat tinggi dalam mata pelajaran ekonomi yang diberi penugasan bentuk portofolio lebih tinggi dibandingkan dengan siswa yang diberi penugasan bentuk proyek yang menggunakan model pembelajaran PL? Yang ketujuh, apakah kemampuan berpikir tingkat tinggi pada mata pelajaran ekonomi yang diberi penugasan bentuk portofolio lebih rendah dibandingkan dengan siswa yang diberi penugasan bentuk proyek dengan menggunakan model pembelajaran SSCS? Landasan teori. Teori pendukung model pembelajaran PL dan SSCS adalah teori belajar konstruktivisme dan teori belajar Piaget. Yang kedua, kemampuan berpikir tingkat tinggi merujuk pada taksonomi Bloom, revisi. Yang ketiga, model pembelajaran quantum learning. Dan yang keempat, model pembelajaran SSCS. Metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen.
Desain penelitiannya menggunakan desain faktorial 2x2, populasinya sebanyak 163 siswa. Sampel penelitiannya diambil dengan cara diundi, yaitu kelas 10 IPS 2 sebagai kelas eksperimen dan 10 IPS 3 sebagai kelas kontrol. Variabel penelitian, variabel bebas atau X, itu adalah model pembelajaran TL sebagai X1 dan model pembelajaran SSCS sebagai X2. Variabel terikatnya atau Y adalah kemampuan berpikir tingkat tinggi, sedangkan variabel moderatornya penugasan portofolio dan penugasan proyek. Instrumen pengumpulan data soal tes kemampuan berpikir tingkat tinggi. Uji persyaratan instrumen yaitu menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas, sedangkan uji analisis data menggunakan normalitas dan homogenitas. Teknik analisis datanya menggunakan uji gen ternormalisasi, t-test 2 sampel, uji pengaruh, analisis varian luar jalan, dan uji interaksi. Pembahasan pertama, berdasarkan hasil pengolahan data pada kolom model pembelajaran didapat bahwa F hitung lebih kecil dari F tabel sama dengan 3,951, lebih kecil daripada 4,0. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa A0 diterima, berarti tidak ada perbedaan signifikan kemampuan berpikir tingkat tinggi yang pembelajarannya menggunakan model QL dan SSCS. Yang kedua, berdasarkan hasil pengolahan data pada kolom model pembelajaran didapat F hitung lebih besar daripada F tabel sama dengan 7,34, lebih besar 4,0. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak, berarti ada perbedaan signifikan kemampuan berpikir tingkat tinggi yang diberikan teknik penugasan bentuk portofolio dan penugasan bentuk proyek pada mata pelajaran ekonomi. Yang ketiga, berdasarkan hasil pengolahan data pada kolom model pembelajaran didapat F hitung lebih besar daripada F tabel sama dengan 20,40, lebih besar daripada 4,0. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa H0 itu ditolak, berarti ada interaksi antara model pembelajaran dengan jenis penugasan. Yang keempat, berdasarkan hasil pengolahan data didapat T hitung lebih besar dari T tabel 4,48, lebih besar dari 2,042, berarti ada perbedaan kemampuan berpikir tingkat tinggi menggunakan model QL lebih tinggi dibandingkan dengan model SSCS yang diberikan penugasan portofolio pada mata pelajaran ekonomi. Yang kelima, berdasarkan hasil pengolahan data didapat T hitung lebih kecil daripada T tabel, min 3,045, lebih kecil 2,042, berarti ada perbedaan kemampuan berpikir tingkat tinggi dalam mata pelajaran ekonomi yang pembelajarannya menggunakan model pembelajaran QL lebih rendah dibandingkan dengan peserta didik yang pembelajarannya menggunakan model pembelajaran SSCS pada peserta didik yang diberikan penugasan bentuk proyek. Yang keenam, berdasarkan hasil pengolahan data didapat T hitung lebih besar daripada T tabel sama dengan 2,285, lebih besar 2,042, berarti ada perbedaan kemampuan berpikir tingkat tinggi yang diberi penugasan bentuk portofolio lebih tinggi dibandingkan dengan peserta didik yang diberi penugasan dalam bentuk proyek dengan menggunakan model pembelajaran QL. Yang ketujuh, berdasarkan hasil pengolahan data didapat T hitung lebih kecil daripada T tabel sama dengan min 5,27, lebih kecil 2,042, berarti bahwa tidak ada perbedaan kemampuan berpikir tingkat tinggi pada mata pelajaran ekonomi yang diberi penugasan bentuk portofolio lebih rendah dibandingkan dengan peserta didik yang diberi penugasan bentuk proyek dengan menggunakan model pembelajaran SSCS. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, pertama, tidak terdapat perbedaan yang signifikan kemampuan berpikir tingkat tinggi yang pembelajarannya menggunakan model pembelajaran QL dan model pembelajaran SSCS pada mata pelajaran ekonomi. Yang kedua, tidak terdapat perbedaan yang signifikan kemampuan berpikir tingkat tinggi yang diberikan penugasan bentuk portofolio dan penugasan bentuk proyek pada mata pelajaran ekonomi. Yang ketiga, tidak ada interaksi antara model pembelajaran dengan penugasan siswa bentuk portofolio dan penugasan bentuk proyek pada mata pelajaran ekonomi. Yang keempat, kemampuan berpikir tingkat tinggi dalam mata pelajaran ekonomi yang pembelajarannya menggunakan model pembelajaran QL lebih rendah dibandingkan dengan siswa yang pembelajarannya menggunakan model pembelajaran SSCS pada siswa yang diberi penugasan bentuk portofolio. Yang kelima, kemampuan berpikir tingkat tinggi dalam mata pelajaran ekonomi yang pembelajarannya menggunakan model pembelajaran QL lebih rendah
dibandingkan dengan siswa yang pembelajarannya menggunakan model SCCS pada siswa yang diberi penugasan bentuk proyek. Yang keenam, kemampuan berpikir tingkat tinggi dalam mata pelajaran ekonomi yang diberi penugasan bentuk portofolio lebih rendah dibandingkan dengan siswa yang diberi penugasan bentuk proyek yang menggunakan model pembelajaran KL. Yang ketujuh, kemampuan berpikir tingkat tinggi pada mata pelajaran ekonomi yang diberi penugasan bentuk portofolio lebih rendah dibandingkan dengan siswa yang diberi penugasan bentuk proyek dengan menggunakan model pembelajaran SCCS. Saran, waktu pembelajaran yang menerapkan model pembelajaran KL dan SCCS dilakukan pada kegiatan pembelajaran yang lebih banyak pertemuannya. Yang kedua, tahapan model pembelajaran SCCS memberikan lebih banyak latihan soal kemampuan berpikir tingkat tinggi sehingga peserta didik lebih percaya diri pada saat mengerjakan soal-soal HOTS. Demikianlah paparan dari saya. Saya kembalikan kepada saudari moderator. Terima kasih kepada saudari penyaji. Berikutnya yaitu pembahasan oleh pembahas mahasiswa kepada saudara Mary Effendi, kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bu Rini, di sini ada beberapa masukan di tesis saudari. Yang pertama, bahwa dalam spasi di paragraf itu terlalu lebar, seharusnya dinaikkan satu. Kemudian di judul tabel itu harusnya juga dikasih spasi antara judul dengan tabel. Kemudian di sini ada tabel yang seharusnya dia melebar sehingga di sini seperti tidak muat. Harusnya dia dibuat landscape gitu, bukan portrait. Kemudian untuk pertanyaannya, dari populasi 163 itu menjadi berapa kelas itu atau berapa kelas yang dilakukan penelitian. Kemudian yang kedua, sampel dengan cara diundi itu bagaimana cara mengundinya sehingga dapat terlaksana dengan baik. Terima kasih, itu saja. Baik, terima kasih kepada saudara pembahas. Kepada saudari penyaji dipersilakan untuk menanggapi dan menjawab dari pertanyaan pembahas mahasiswa. Terima kasih saudari moderator. Terima kasih Pak Mary atas tanggapannya mengenai tesis saya. Untuk hal-hal yang perlu diperbaiki nanti saya perbaiki. Untuk pertanyaannya, populasi sebanyak 163 siswa itu terdiri dari 5 kelas. Sedangkan yang kedua, sampel penelitian itu diambil dengan cara diundi. Jadi seperti arisan seperti itu dikocok. Jadi ada gulungan 1, 2, 3, 4, 5. Yang keluar pertama adalah kelas 10 IPSW itu sebagai kelas eksperimen, dan yang keluar kedua itu sebagai kelas kontrol. Seperti itu. Saya kembalikan kepada Bagaimana, Pak Mary? Ya, cukup. Terima kasih. Baiklah, terima kasih. Saya sekian seminar hasil pada hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.